Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diah Nuraini, NPM 2075245, Program Studi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah akuntansi pengantar, yaitu tentang laporan perubahan modal dan neraca. Baik, sebelum kita mengetahui lebih dalam tentang apa itu laporan perubahan modal dan neraca, sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas, yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan, laporan keuangan memiliki beberapa bagian, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau ekuitas, laporan posisi keuangan atau neraca, dan laporan arus kas. Baiklah, setelah mengetahui pengertian, tujuan, dan macam-macam laporan keuangan, saat ini kita akan mulai untuk mempelajari lebih dalam tentang laporan perubahan modal atau ekuitas dan laporan posisi keuangan atau neraca. Baiklah, kita akan mengetahui tentang pengertian laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan rincian perubahan ekuitas selama suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk mengetahui ekuitas akhir pada akhir periode akuntansi tertentu yang merupakan klaim pemilik atas penyertaan modalnya dalam perusahaan. Baiklah, untuk lebih memahami tentang laporan perubahan ekuitas atau modal, saat ini saya menampilkan contoh dari penyusunan laporan perubahan modal dari perusahaan jasa yaitu PT Makmur Santosa per 31 Desember 2017. Akun-akun yang dimasukkan dalam laporan perubahan modal ini adalah akun modal, akun laba, prive, dan nantinya ada modal akhir. Modal awal yang didapatkan yang dimasukkan ke dalam penyusunan laporan ini yaitu modal awal yang diberikan oleh si pembuka usaha ini, yaitu di situ ada 200 juta. Lalu laba bersih didapatkan dari laporan laba rugi, yaitu pengurangan pendapatan dan beban. Didapatkan laba bersih dimasukkan ke dalam laporan perubahan modal di bagian sebelah kiri. Lalu di bawahnya prive didapatkan dari pengambilan pribadi si pembuka usaha. Namun jika tidak ada prive tidak apa-apa. Lalu laba bersih didapatkan dikurangkan dengan prive. Di situ ada 85 juta dikurang 10 juta dari prive-nya dan didapatkan 75 juta sebagai penambahan modal. Lalu untuk menghasilkan modal akhir, modal awal ditambahkan dengan penambahan modal, yaitu ada 200 juta ditambah 75 juta, dihasilkan 275 juta yang menjadi modal akhir pada 31 Desember 2017. Baiklah, kita telah membahas tentang laporan perubahan ekuitas atau modal. Saat ini kita akan melanjutkan ke laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan atau neraca adalah suatu laporan yang menunjukkan keadaan keuangan pada tanggal tertentu tentang jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki perusahaan. Posisi keuangan dalam bentuk persamaan sebagai berikut: aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Baik, selanjutnya kita akan membahas satu persatu tentang aset, liabilitas, dan ekuitas. Pertama, aset adalah semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari.
Aset menjadi dibagi dua, yaitu ada aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang diharapkan akan dikonversi menjadi kas, dijual atau dikonsumsi selama dalam siklus operasi bisnis atau selama 1 tahun. Aset tidak lancar adalah aset yang pemakaiannya berulang-ulang atau umur pemakaiannya lebih dari 1 periode akuntansi, umumnya lebih dari 1 tahun. Selanjutnya ada liabilitas. Liabilitas merupakan utang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Liabilitas juga dibagi menjadi dua, yaitu ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu maksimal 1 periode akuntansi atau umumnya 1 tahun. Sedangkan liabilitas jangka panjang adalah kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu panjang atau lebih dari 1 periode akuntansi. Selanjutnya adalah ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas. Ekuitas dapat dibuat subklasifikasi di dalam neraca. Misalnya untuk perseroan terbatas diklasifikasikan sebagai setoran modal, saldo laba, dan pencadangan saldo laba. Selanjutnya kita kembali ke laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan dapat disusun dalam 2 bentuk, yaitu bentuk skontro dan bentuk stafel. Bentuk skontro di mana neraca disusun sebelah menyebelah, aktiva atau aset diletakkan di sebelah kiri, sedangkan utang dan modal diletakkan di sebelah kanan. Sedangkan bentuk stafel, neraca disusun secara vertikal, aktiva diletakkan di bagian atas, sedangkan utang dan modal di bawahnya. Baiklah, saat ini saya menampilkan contoh penyusunan dari laporan posisi keuangan atau neraca dari salah satu perusahaan jasa dalam bentuk skontro, di mana aset berada di sebelah kiri, liabilitas dan ekuitas berada di sebelah kanan. Aset dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Liabilitas juga dibagi dua, liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Lalu ada ekuitas. Dalam ekuitas, modal yang tertera itu didapatkan dari data laporan perubahan ekuitas atau modal, yaitu modal akhirnya dimasukkan ke dalam ekuitas di laporan posisi keuangan atau neraca ini. Selanjutnya ini adalah contoh dari neraca bentuk stafel di mana aktiva berada di atas serta liabilitas dan ekuitas itu berada di bawah. Baiklah teman-teman, dengan sudah ditampilkannya contoh dari 2 bentuk laporan posisi keuangan atau neraca, maka berakhir pula penjelasan yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga teman-teman sekalian dapat mengerti tentang penjelasan yang saya berikan dan semoga dapat membantu serta menambah pengetahuan teman-teman sekalian tentang akuntansi. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton dan memperhatikan dari awal hingga akhir video ini. Tidak lupa saya juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau dalam teori karena saya juga masih dalam proses belajar. Baiklah, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.